pasti ingat dong ada siapa? Ada Kak Kristina, ada Kak Sepri. Nah, kita akan memulai ibadah virtual kita, ibadah sekolah minggu ini. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian di badai topan dunia. Pada pagi hari ini kita angkat pujian Bapakku Datang. Naikkan
Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Hari ini ya Allah kami bersyukur karena Engkau sangat baik kepada kami semua, sehingga kami ya Allah boleh beribadah, berkumpul bersama dengan orang tua kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu karena kami Bapa adalah anak-anak-Mu yang begitu merindukan kasih Tuhan. Kami mau ya Allah, Tuhan datang kepada kami, masuk ke dalam hati dan pikiran kami, supaya kami Tuhan boleh mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita dan hati yang tertuju kepada nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur hanya padamu. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik masih semangat ya memuji Tuhan? Kali ini kita akan bersorak-sorai dengan lagu pujian kita, Ada Satu Sobatku. Mari bangkit berdiri.
manis dan kita nyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Nah, adik-adik tadi sudah senang ya? Semua sudah bergirang, sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini Amang mau ngajak kita semua untuk membaca firman Tuhan. Tapi tunggu dulu. Kita harus berdoa dulu ya. Kita sampaikan kepada Tuhan bahwa kita mau belajar tentang firman Tuhan. Oke? Tutup matanya, lipat tangannya. Ditutup matanya, dilipat tangannya. Jangan lihat Amang dulu. Ayo tutup matanya. Iya, ditutup ya. Kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa, Allah Bapa yang kami kasihi, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terpujilah Engkau Tuhan dalam segala kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu yang akan mengajari kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang benar-benar percaya kepada Yesus dan mau menjadi seperti pribadi Yesus yang baik itu. Terima kasih ya Allah, berfirmanlah Engkau, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom adik-adik. Ya, puji Tuhan ya, kita boleh bertemu di tempat ini, di dalam ibadah ini.
tapi mungkin sepertinya kalian belum kenal deh sama Amang. Nah, Amang mau kenalan dulu ya. Nah, nama Amang Fikar Parinduan Tambunan. Nah, sekarang boleh bersama-sama dengan adik-adik untuk beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini Amang mau mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia di Perjanjian Lama. Kita membukanya dari ayat 33, dari pasal 33, lalu ayat 14 sampai 16. Ayo yang punya Alkitab, minta sama mama papanya bacakan. Kalau nggak bisa baca, kalau ada dibuka bareng-bareng. Ayo Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai 16. Nah, yang sudah pintar membaca, kita baca ini bareng-bareng ya. Oke, kita mulai dari ayat 14 lalu sampai 16. 33 ya. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Nah, itu firman Tuhan hari ini. Hari ini Amang mau cerita dengan firman Tuhan yang baru saja kita baca. Judulnya tunas keadilan. Apa? Betul sekali, tunas keadilan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, Amang mau tanya, kira-kira tahu nggak sih yang mana namanya tunas? Nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Oh, ada yang tahu? Ih, bagus banget. Nah, tunas itu kayak ini. Nah, tunas itu kalau misalnya di pohonnya besar nih. Sebelum dia jadi besar, dia kecil segini. Nah, dia kayak anak bayinya gitu. Jadi dia ditanam di tempat yang baik, lalu dia diberikan air pupuk yang baik, ditempatkan di panas matahari yang cukup, dia dirawat dengan baik, lalu dia bisa menjadi bunga yang harum. Dia mungkin bisa menjadi pohon gitu. Nah, dari benih yang kecil, anak bayi yang kecil, lalu bisa jadi besar kayak bunga begitu. Nah, kan bunga harum nih. Coba Amang lihat. Semua orang pasti kalau mencium aroma bunga yang baik, bunga yang harum, pasti senang. Ya kan? Di rumah adik-adik pasti ada bunga, bukan? Iya kan? Nah, pagi-pagi coba ciumlah bunga-bunga itu. Pasti harum sekali. Nah, sebelum mereka menjadi bunga yang cantik, bunga yang harum, mereka seperti ini. Mereka masih sama seperti benih ini, yang kecil ini. Nah, lalu benih itulah tadi yang akan jadi tunas, ya kan? Nah, benih itu yang akan menjadi tunas, dan tunas itu menjadi pohon atau bunga tadi. Nah, di dalam firman Tuhan ini, Tuhan bicara tentang tunas keadilan. Loh, apa sih itu Amang tunas keadilan? Kan begitu ya. Tunas keadilan itu sama seperti tunas yang kecil tadi yang mau jadi pohon. Tapi sebelumnya Amang mau cerita dulu dari firman Tuhan ini. Nah, pada zaman dahulu kala ada sebuah bangsa yang namanya bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini adalah anak Allah. Bangsa Israel ini adalah anak yang begitu dikasihi Allah. Apapun yang mereka minta Tuhan kasih. Mereka lapar, Tuhan kasih makan. Mereka haus, Tuhan kasih minum. Mereka butuh tanah, Tuhan kasih. Butuh tempat tinggal, apalagi butuh perlindungan. Mereka takut sama sesuatu, Tuhan kasih perlindungan. Tapi anak-anak Tuhan yang satu ini, anak-anak Tuhan yang namanya bangsa Israel ini, punya kekurangan yang Tuhan benci banget sama mereka. Apa itu? Mereka gak suka dengar-dengar sama firman Tuhan. Mereka itu males ngikutin kata-kata Tuhan. Tuhan bilang, ayo hari Minggu harus beribadah. Ah, malas Tuhan, besok aja, aku masih capek kerja, katanya begitu. Lalu apalagi katanya,
Ayo, kamu harus menyembahku. Nggak mau Tuhan, aku mau menyembah Tuhan yang lain begitu. Nah, Tuhan sering banget dibikin marah. Tuhan sakit hatinya, ya kan? Sakit hatinya. Sama kayak misalnya orang tua kita. Kalau mereka misalnya nggak kita patuhi, mereka pasti kesel sama kita. Mereka sebel sama kita. Dan Tuhan juga begitu. Ketika Tuhan menyuruh mereka, tapi mereka nggak mau dengar-dengaran sama Tuhan, mereka suka buat Tuhan sedih. Akhirnya Tuhan sakit hati. Sakitnya itu di mana? Di sini. Sakitnya di sini katanya. Nah, tapi akhirnya karena Tuhan sudah marah, sudah sedih, dan mereka juga tidak mau dengar-dengaran sama firman Tuhan, Tuhan akhirnya membawa mereka ke sebuah tanah dan mereka diperbudak di sana. Apa nama tanahnya, Amang? Nama tanahnya Tanah Babilonia. Mereka dibuang ke pembuangan itu, lalu mereka dijadikan budak dan mereka dibuat hidup dengan tidak tenang. Mereka tidur nggak boleh, makan secukupnya, nggak boleh nambah, minum juga terbatas. Mereka sakit, mereka nggak sehat, nggak gemuk kayak kita semua di sini. Pokoknya mereka itu sedih-sedihnya. Kenapa? Karena Tuhan sudah marah sama mereka. Loh, masa namanya anak Tuhan tapi nggak patuh sama Tuhan, ya kan? Nah, akhirnya mereka dibuang ke sana. Tetapi di dalam masa pembuangan itu, Tuhan masih mencintai mereka. Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu mengasihi banyak orang, termasuk anak-anaknya yang tadi. Sekalipun mereka tadi penuh dengan dosa, mereka itu gak mau dengar-dengaran sama firman Tuhan, tapi Tuhan masih mau berbaik hati sama mereka. Apa sih emang kebaikannya? Kok masa sih bangsa Israel yang begitu kejam, yang begitu durhaka sama Tuhan, yang gak mau dengar-dengar sama firman Tuhan, Tuhan masih mau sayang sama mereka? Ya iya, karena Tuhan itu ingat sekali sama janjinya bahwa Dia itu akan terus mengasihi setiap anak-anaknya yang sudah Dia peluk begitu. Nah, adik-adik Amang yang terkasih, lalu apa kebaikan yang Tuhan berikan kepada mereka? Nah, Tuhan tadi katanya di dalam ayat ini akan memberikan, akan menumbuhkan tunas. Nah, itu tadi benih yang kecil tadi itu, yang anak bayi tadi itu yang bakal jadi pohon dan bunga. Tapi dibilang di sini tunas keadilan. Nah, tunas keadilan. Lalu katanya tunas keadilan ini akan membawa mereka kepada ketentraman. Mereka akan dibawa kepada sebuah kebebasan dan mereka akan dilepaskan dari perbudakan tanah Babilonia. Nah, begitu. Lalu yang menjadi pertanyaan, tunas itu siapa sih, Amang? Tunas itu apa sih? Kok dibilang tunas keadilan? Nah, tunas yang dikatakan Allah di dalam perikop ini, di dalam teks ini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ya, Yesus Kristus itu sendiri. Jadi Dialah yang akan membebaskan bangsa yang ada di tanah Babilonia itu. Dialah nanti yang akan lahir, ya, Dia nanti yang akan lahir, lalu semua orang termasuk bangsa Israel akan beroleh sukacita, akan beroleh damai sejahtera. Wah, hebat kan tunas itu? Tunas itu menjadi menjadi sesuatu yang bertumbuh lalu dicintai oleh banyak orang. Nah, beda sama Israel. Mereka juga dulunya adalah masih kecil-kecil juga, masih disebut dengan tunas. Mereka jadi bunga, mereka jadi pohon, tapi jadi bunga yang jelek, jadi pohon yang jelek. Akhirnya orang-orang pada gak suka. Tetapi Yesus, Dia menjadi tunas yang baik, Dia menjadi bunga yang baik dan menjadi pohon yang baik sehingga orang pada suka sama Dia. Apa sih emang buktinya? Nah, tanya, apa yang kalian tahu yang tidak baik dilakukan Yesus? Gak ada kan? Semua yang dilakukan Yesus itu baik. Apa contohnya? Yang sakit disembuhkan, betul. Yang mati diapain? Dibangkitkan. Lalu yang apa lagi? Yang lapar dikasih makan. Baru yang apa lagi? Yang kerasukan setan dilepaskan, disembuhkan.
Semua orang yang dekat-dekat sama Yesus mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera. Nah, kalau begitu, apa yang mau Tuhan bicarakan sama kita hari ini? Apa yang mau sebenarnya Tuhan inginkan dari adik-adik sebagai anak-anak sekolah minggu di GKPI Bekasi ini? Apa ya? Nah, sama kakak kasih tahu. Kita mungkin tidak harus membangkitkan orang mati. Siapa di sini anak-anak sekolah minggu bisa membangkitkan orang mati? Gak ada kan? Siapa yang bisa menyembuhkan orang sakit? Gak ada kan? Tapi bagaimana caranya ya Amang ya? Gitu ya. Nah, contohnya misalnya kita itu harus sama seperti Yesus. Ketika dia berdiri di satu tempat, dia menyembuhkan banyak orang, dia memberikan sukacita. Kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu GKPI Bekasi harus mendatangkan sukacita. Di mana aja, Bang? Di tengah-tengah keluarga, di mana lagi? Di sekolah, apalagi di mana lagi? Di gereja, di kumpulan anak sekolah minggu dan lain-lain. Dan sifat kita itu harus sama seperti tunas keadilan tadi, tunas yang baik tadi. Itu harus sama seperti Yesus Kristus. Contohnya bagaimana? Nah, hari ini saya adalah orang yang malas, ya kan? Sekarang saya menjadi orang yang rajin. Malas ke gereja, jadi rajin ke gereja. Mungkin di rumah sekarang sering banget main game, main handphone. Sekarang dirubah menjadi anak yang rajin belajar. Nah, adik-adik yang suka mengejek, ya, itu harus dirubah jadi orang yang suka memuji. Anak-anak sekolah minggu harus rajin memuji orang. Ih, cantik banget, ih, ganteng banget, gitu ya. Lalu apa lagi? Nah, ini anak-anak sekolah minggu, anak-anak kecil suka banget yang mencuri-mencuri. Nah, jadi yang dari dulunya tukang mencuri, sekarang menjadi orang yang tidak lagi mencuri, gitu ya. Nah, sekarang Amang mau ajak kita semua, ya, ikutin yang Amang bilang. Untuk orang-orang yang mau menjadi anak-anak Tuhan harus ikut dengan apa yang Amang katakan sesuai dengan firman Tuhan. Saya adalah anak Tuhan. Ayo. Bagus. Saya tidak mau mencuri. Iya, saya anak Tuhan. Ayo. Mau memuji orang dan memuji Tuhan. Bagus. Lagi, saya anak Tuhan, tidak terlalu suka lagi main handphone, tidak lagi suka main game, tapi rajin belajar. Bagus. Saya anak Tuhan dan saya tidak mau malas ke gereja, tapi saya menjadi anak yang rajin ke gereja. Iya, bagus. Itulah yang ingin Tuhan katakan kepada kita pada hari ini. Yesus yang lahir itu juga menjadi seperti itu. Dia menjadi orang yang baik. Dia menjalankan apapun yang Tuhan perintahkan sama dia karena dia adalah anak Allah. Nah, anak-anak sekolah minggu GKPI Bekasi di sini siapa yang anak Tuhan? Angkat tangannya coba. Iya. Ada yang anak iblis? Ada yang anak iblis? Oh, enggak, supaya anak Tuhan semua ya. Anak Tuhan semua ya, angkat tangan semua ya. Bagus. Nah, kalau begitu, untuk menjadi tunas-tunas yang baru, untuk menjadi anak-anak yang cinta Yesus, ada satu hal yang bisa juga ada lagi hal yang lain bisa kita lakukan. Contohnya apa? Misalnya nih, orang tuanya sakit. Kan orang tuanya sakit. Kalau Yesus bisa menyembuhkan, kita bisa berdoa untuk mereka. Tuhan, papaku sakit. Tuhan, mamaku sakit. Aku mau mereka disembuhkan. Oh, itu adalah anak yang hebat. Lalu di situ ada nggak di situ abang atau kakaknya atau adiknya? Coba bisikin, jangan mencuri lagi ya. Ayo. Iya, bagus. Bilang lagi, harus rajin ke gereja ya. Harus rajin ibadah.
Iya, bagus. Nah, dengan demikian kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang cinta Tuhan, yang mau sama seperti Yesus, yang mau terus dalam kehidupannya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke, sekarang tutup matanya, lipat tangannya. Ya, jangan dilihat amang lagi. Tutup matanya. Oke, kita tutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu GKPI Bekasi sudah belajar tentang firman-Mu, bahwa mereka Tuhan ingin sama seperti Engkau. Mereka menjadi anak-anak yang baik, mereka menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, yang tidak mau mengejek sesama temannya, tetapi mau memuji temannya. Mereka yang tidak lagi malas memuji dan memuliakan nama-Mu, sekarang mereka menjadi rajin ke gereja, rajin beribadah, dan rajin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mereka yang suka sekali bermain game Tuhan, bermain handphone, dan sekarang mereka sudah mau mengurangi itu dan mau belajar rajin untuk membaca buku, untuk menulis tugas mereka, dan mereka juga Tuhan mau belajar sesuai dengan apa yang sekolah mereka berikan kepada mereka. Tuhan berkati pendidikan anak-anakmu ini. Tuhan berkati pertumbuhan mereka secara iman juga, supaya mereka Tuhan boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang benar-benar menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati orang tua mereka yang sekarang sedang mendampingi mereka, karena orang tua ini Tuhan adalah orang-orang yang Kau pilih, yang Kau utus untuk mendidik mereka untuk mengenal Tuhan lewat firman-firman-Mu yang diperdengarkan kepada mereka. Berkati keluarga mereka, jauhkan dari setiap penyakit. Apalagi Tuhan, hari ini kami masih ketakutan, kami masih khawatir dengan kehadiran COVID-19. Kami tidak mau Tuhan anak-anak sekolah minggu ini mengalami sakit penyakit, tapi tetap Tuhan berada di dalam kesehatan. Terima kasih ya Allah, ini menjadi doa dan kerinduan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Amang Fikar. Seperti yang Amang Fikar tadi firmankan, bahwa kita anak-anak sekolah minggu harus serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau serupa seperti Tuhan Yesus, harus bersikap seperti apa? Gak boleh nakal lagi, harus jujur, jangan mencuri katanya tadi, dan harus rajin sekolah minggu dan perbuatan baik yang lainnya. Oke adik-adik, merespon firman Tuhan tadi, kita mau bernyanyi Mata Kecil. Kita sama-sama nyanyikan ya. Dalam
Kita tutup ibadah sekolah minggu kita ini secara online live streaming di dalam doa. Kita berdoa anak-anak kami semua. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan telah menyertai ibadah kami, dan kami bersyukur atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ini, ibadah sekolah minggu GKP Jemaat Bekasi. Kami akan tutup ibadah ini Tuhan, dan berkati seluruh anak-anak kami yang telah mendengarkan dan bersuka cita atas ibadah sekolah minggu ini. Tuhan menyertai mereka, jauhkan semua segala macam godaan setan mara bahaya, sehat-sehat anak kami menjalani kehidupannya sampai dewasanya. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua dan jagailah kami dalam kehidupan kami hari lepas hari, khususnya anak-anak kami yang kecil-kecil dari kalangan TK, SD, SMP. Biarlah Tuhan berikan hikmah dan kepintaran bagi mereka menjadi anak yang beriman, takut akan Tuhan, setia, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Doa diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunialah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai anak-anak kami sekalian hari ini, esok hingga sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, minggu ini adalah minggu terakhir bulan November. Setelah November bulan apa ayo? Desember. Nah, di Desember kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya Natal akan segera tiba. Adik-adik, kita akan sekolah minggu kita tetap akan merayakan Natal dengan bentuk yang berbeda. Ini ada informasinya, ada info, dengerin ya. Nah, itu dia informasinya tentang Natal kita adik-adik. Adik-adik jangan lupa kasih tanda di kalendernya hari apa dan tanggal berapa dan jam berapa kita Natalan ya. Jangan lupa ya adik-adik, kasih tahu juga sama mama dan papanya. Sekarang ibadah virtual kita sudah selesai adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu.